tujuan strategi Garuda Indonesia, analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi menggunakan soft thoughts, PA metric dan BCG metric, hingga rekomendasi strategi jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rangkaian keputusan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam konteks Garuda Indonesia, strategi difokuskan pada keberlanjutan bisnis, keunggulan, layanan, dan daya saing di industri penerbangan. Garuda Indonesia berdiri pada tanggal 13 Maret 1950. Tujuan strategi Garuda Indonesia adalah meningkatkan daya saing sebagai maskapai premium nasional, mencapai efisiensi operasional, memperkuat kondisi keuangan perusahaan, serta mendukung koneksivitas dan pariwisata nasional secara berkelanjutan. Namun, sebagian perusahaan penerbangan, Garuda menghadapi tantangan besar seperti biaya operasional yang tinggi, regulasi yang ketat, dan dinamisnya ekonomi global. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan terukur agar perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang. Analisis eksternal. Kita lanjut ke analisis lingkungan eksternal menggunakan Pestel, analis, dan Porter 5 Forces. Dari sisi Pestel, faktor politik menunjukkan kuatnya peran pemerintah sebagai pemegang saham, sekaligus adanya regulasi ketat. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh harga aftur, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Secara sosial, terjadi pemulihan mobilitas dan pariwisata pasca pandemi. Dari sisi teknologi, digitalisasi layanan dan operasional menjadi kunci efisiensi. Faktor lingkungan menuntut pengurangan emisi karbon, dan faktor hukum mengharuskan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan, nasional maupun internasional. Sementara itu, Porter 5 Forces menunjukkan bahwa industri penerbangan memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, daya tawar pemasok dan pembeli kuat, ancaman substitusi sedang, dan hambatan masuk industri tinggi. Kondisi ini menekan profitabilitas perusahaan, termasuk Garuda Indonesia. Selanjutnya, kita lihat kondisi internal Garuda Indonesia. Kekuatan utama Garuda terletak pada citra sebagai maskapai nasional, standar keselamatan tinggi, layanan premium, jaringan internasional yang luas, serta keanggotaan dalam Maritime Alliance yang memperluas konektivitas global. Namun, Garuda juga memiliki kelemahan, seperti biaya operasional yang tinggi, struktur biaya yang kurang fleksibel, serta kondisi keuangan pasca restrukturasi. Selain itu, status sebagai BUMN membuat fleksibilitas strategi perusahaan menjadi terbatas. Secara keseluruhan, Garuda memiliki sumber daya dan reputasi yang kuat, tetapi harus diimbangi dengan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang lebih ketat agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Formulasi strategi. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, dilakukan formulasi strategi menggunakan beberapa alat. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Garuda Indonesia berada pada kuadran 1, yaitu agresif. Artinya, perusahaan memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang tinggi sehingga strategi pertumbuhan dapat diterapkan. Namun, pada PA metric, posisi Garuda berada di kuadran halt dan lain-lain, yang berarti perusahaan perlu mempertahankan kinerja dan melakukan pengembangan secara selektif. Kemudian, BCG metric menunjukkan segmen domestik premium sebagai start, rute internasional sebagai question mark, layanan kargo sebagai cash flow, dan segmen domestik ekonomi sebagai job. Artinya, fokus utama strategi harus diarahkan dan penguatan segmen premium dan optimalisasi pendapatan non-penumpang. Rekomendasi dan penutup. Dari seluruh analisis tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi strategi. Dalam jangka pendek, Garuda Indonesia disarankan melakukan efisiensi biaya, optimalisasi rute yang menguntungkan, peningkatan kualitas layanan digital, serta pemulihan
kepercayaan konsumen. Untuk jangka panjang, perusahaan perlu mengembangkan bisnis kargo, memperluas kerjasama global, menerapkan strategi keberlanjutan, serta memperkuat inovasi layanan. Kesimpulan, PT Garuda Indonesia memiliki posisi strategi yang cukup kuat untuk bertahan dan tumbuh dengan fokus pada layanan premium, efisiensi, operasional, dan strategi berorientasi keberlanjutan. Garuda Indonesia dapat mempertahankan perannya sebagai maskapai nasional yang kompetitif. Sekian video penjelasan dari kami mengenai PT Garuda Indonesia. Semoga video materi dari kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian video materi dari kami ucapkan terima kasih.